Halo sahabat Infra, ketemu lagi di video podcast bersama saya Alexander Rizky. Saya mencoba mengajak seseorang dan syukurnya saya bersama seseorang yang luar biasa. Pak Harsono Yohanes, apa kabar Pak? Baik Lex. Oke, ya, luar biasa. Yang saya dengar Pak Harsono ini kan juga orangnya petrolhead juga ya Pak ya, jadi suka otomotif gitu Pak ceritanya, dan juga senang untuk nyetir ceritanya seperti itu Pak. Nah, bicara road trip, bicara terkait touring itu pasti bukan hal yang aneh nih Pak buat Pak Harsono gitu Pak ya. Pernah nggak sih Pak Harsono melakukan suatu perjalanan yang paling jauh itu kemana sih Pak? Kalau menggunakan jalan tol itu yang paling jauh ya hanya sampai ini ya, Jakarta. Jadi dari Jombang, dari Surabaya. Dari Surabaya, saya menuju Jakarta setelah sudah ada jalan tol ini ya. Tapi kalau yang di luar jalan tol ya udah ke beberapa, di Sumatera pernah juga Lex. Oh iya sih ya. Artinya kalau dari Surabaya sampai Jakarta berarti Pak Har itu udah sering ya Pak ya untuk memakai ruas Trans Jawa ya Pak? Sering banget sih enggak gitu. Sekali-sekali aja kalau perjalanan jauh. Tapi kalau yang cukup sering itu yang saya gunakan adalah ruas dari Surabaya sampai dengan Solo. Kebetulan keluarga kan ada di Jogja. Jadi saya kalau pulang ke Jogja itu seringnya apalagi kondisi pandemi kayak gini ya, saya tidak, dulu kan biasa naik kereta gitu ya. Jadi saya lebih suka udah bawa kendaraan sendiri gitu, lebih aman gitu. Kan kalau misalkan kita lewat jalan tol Pak, untuk bahkan dari Surabaya sampai ke Jakarta itu biasanya berapa lama Pak itu Pak? Sebetulnya ya kalau kita bisa konsisten dari Surabaya ke Jakarta itu kan kurang lebih 800 kilo ya. Nah itu kalau kita konsisten 100 kilo aja sebetulnya 8 jam cukup. 8 kan kita perlu istirahat ya, istirahat di rest area ya. Spare waktu kurang lebih inilah 10 jam lah kira-kira. 10 jam ya Pak ya. Tapi itu dengan kondisi santai, dengan kecepatan maksimal 100 ya Pak ya, seperti betul. Itu ya. Dengan tetap mematuhi prosedur dan juga melihat kondisi. Kalau lelah istirahat itu. Biasanya kan Pak kalau perjalanannya jauh, Bapak bawa sendiri, ngapain tuh Pak biar nggak jenuh, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan itu? Biasanya sih saya paling suka kalau jalan itu memang, apalagi perjalanan jauh ya, itu cari teman, bisa ngobrol gitu ya. Bisa ngobrol untuk menghilangkan ngantuk juga gitu. Tapi kalau misalnya terpaksa sendirian ya, itu teman yang setia itu biasanya musik, mendengarkan musik gitu biasa. Ya. Ya sambil makan makanan kecil gitu, sambil makanan kacang kayak atau apa yang membuat tubuh itu aktif lah, nggak cuman lurus lihat itu kan, jadi bisa ini kan Lex. Kadang-kadang juga ngelirik itu juga lingkungan jalan tol juga membantu tuh. Jadi kalau saya melihat hijau-hijau gitu kan, itu bisa lebih fresh gitu. Makanya ya di ruas kita itu juga melakukan penanaman pohon, itu tujuannya seperti itu, memberikan kepada pengguna jalan itu satu pemandangan yang bikin fresh di mata gitu ya. Oke, berarti salah satunya biar pemandangannya monoton ya, gitu betul, ya Pak. Ya. Jadi kalau ngelihat bunga-bunga warna-warni, hijau-hijau gitu kan asik gitu Pak ya. Tadi Pak Har bilang terkait dengan musik nih Pak. Wah ini menarik nih Pak, kalau kita bicara musik, kebetulan saya juga suka musik nih Pak. Nah ngomong-ngomong, kalau Pak Har sendiri itu musik yang biasanya diputar di mobil itu musik yang seperti apa tuh Pak? Saya itu sebetulnya nggak terlalu fanatik terhadap gitu? Satu genre musik tertentu gitu. Enggak gitu. Tapi sepanjang lagunya itu enak gitu, saya suka. Nggak peduli tuh apakah rock, slow rock, pop maupun dangdut. Bahkan dangdut pun saya dengarkan itu karena ada beberapa lagu dangdut yang memang enak didengar juga gitu. Jadi semuanya Lex yang membuat kita bersemangat gitu ketika di jalan, sehingga tidak ngantuk ya. Yang penting ada musik dan juga bisa menemani perjalanan. Betul ya. Nah kan biasanya ada nih Pak, buat sebagian orang nih, wah ini musiknya bikin ngantuk gitu. Kan ada juga musiknya kalau rock gitu kan, wah ini bikin semangat, nah gitu kan. Berarti itu pengaruh nggak Pak kalau buat Pak Har sendiri kayak gitu Pak? Kalau saya sih yang penting kalau lagu enak itu kita sambil ikut nyanyi itu sebenarnya sudah membantu. Kalau lagunya slow ikut nyanyi pun juga oke. Kadang-kadang kalau saya nyanyi pun nggak cuma nyanyi lagunya Lex, kadang-kadang melodi gitarnya pun mulut saya juga ikut itu, bermelodi gitar itu. Luar biasa guys. Memang Pak Har ini memang musisi kalau mau tahu. Banyak nih keahlian untuk bermain musiknya guys.
Oke Pak, tadi kita kalau bicara Pak Har dari Surabaya ke Jakarta ya, melakukan road trip. Ada nggak sih Pak pengalaman road trip yang berkesan buat Pak Har? Yang paling berkesan itu ketika pertama menggunakan jalan tol untuk Trans Jawa. Oh, pas pertama kali nyambung Iya, itu Pak? Iya, nyambung itu bagi saya satu hal yang luar biasa. Sesuatu yang tadinya itu nggak terbayangkan ya. Karena sebelumnya itu ya, kalau namanya mau melakukan perjalanan, katakanlah dari Solo ke Surabaya gitu ya. Dulu tuh udah mikir, aduh panjang banget, lama banget itu, paling cepat bisa 5 sampai 6 jam itu. Dan sekarang dengan adanya jalan tol itu, saya dari Solo, kalau Solo sampai Surabaya itu paling 3 jam ya. Paling itu udah santai banget lah. Oke. Nah, dulu kalau dari Solo ke waktu itu kan di Jombang ya, kantor kita kan di Jombang ya. Betul Pak, dari itu Jombang. saya mesti siapkan waktu itu paling nggak 5 jam tuh, 4 sampai 5 jam. Dan itu sangat melelahkan, terlalu banyak lampu merah juga, kemudian pengendara-pengendara yang lain, motor dan sebagainya. Kemudian juga ada satu area yang memang lurus sangat banyak juga pengendara teman-teman yang kendaraan-kendaraan besar itu kan. Oke. Pasti pelan gitu ya. Betul. Nah, itu jadi membuat perjalanan kita jadi jauh lebih panjang. Nah, sementara begitu dapat jalan tol ini benar-benar kan jalan bebas hambatan ya. Jadi waktu itu kita bisa benar-benar perkirakan. Jadi dulu kalau saya bilang ke Solo itu jarak yang jauh gitu kan. Sekarang saya bilang Solo itu dekat aja. Wes, mantap. Berangkat mau ke Solo, pulang pergi pun bisa juga. Bisa, nggak masalah bisa. gitu. Udah kayak naik angkot aja Pak ya gitu Pak ya. Udah nggak kayak perlu bawa dus-dus gitu kayak jauh gitu ya Pak. Jadi semuanya terasa. Deket aja, situ aja, pulang balik juga bisa gitu. Kebetulan kalau di Jogja itu dari dari Solo itu masih jalan nasional, belum ada jalan tol. Yang sekarang akan dibangun nantinya. Oke. Itu akan ada jalan tol, tapi saat ini belum ada. Jadi saya sebetulnya ketika pulang ke Jogja saya bisa merasakan jalan di jalan tol, kemudian melewati jalan nasional. Nah, seperti itu. Jadi langsung ada pembanding gitu Pak ya langsung. Iya, langsung ada Oke, pembanding. luar biasa itu. Iya, betul. Dan itu memang terasa berbeda banget ya. Memang kalau saya berangkat dari Jombang sampai ke Solo, ya itu kurang lebih 2 jam. Itu perjalanan santai. 2 jam kurang lah, nggak sampai 2 jam sebetulnya. Itu 2 jam. Tapi dari Solo atau Kartosuro menuju ke Jogja itu saya bisa 1 jam. Padahal jaraknya itu hanya sekitar 60 kilo bahkan kurang. Itu terasa berbeda sekali ketika masuk ke jalan nasional, ya otomatis akan menjadi kecepatan jadi sangat rendah gitu. Apalagi jalan Solo Jogja itu kan jalan yang cukup padat ya. Dan kadang-kadang saya untuk menghilangkan kejenuhan tuh sampai saya pernah itu menghitung lampu merah, Lex. Jumlah lampu merah dari Kartosuro sampai bandara di Jogja itu, saya hitung itu totalnya 27. Kalau nggak ada yang lolos itu, tinggal dihitung berapa detik itu ya tiap lampu merah itu. Itu sudah menambah waktu perjalanan ya. Nah itu yang sangat membedakan dengan di jalan tol. Dan di jalan nasional pun di situ kan banyak berbagai macam kendaraan. Betul. Ada motor, ada mobil, ada truk, ada orang lewat, ada orang naik sepeda. Jadi ekstra hati-hati. Dan itu soalnya yang bikin kita lebih capek sebetulnya seperti itu ya. Karena kita harus stop and go itu Pak ya. Stop and go dan kita harus fokus. Apalagi kalau teman-teman yang naik motor yang kurang disiplin gitu ya. Kadang-kadang kan main sikat aja gitu. Agak itu bikin ugal-ugalan mengagetkan. ya. Agak ugal-ugalan. Itu bisa bikin kaget juga gitu. Makanya konsentrasinya memang harus lebih tinggi kalau di jalan nasional itu karena terlalu banyak noise ya, terlalu banyak kendaraan yang berlalu lalang di situ. Berbeda dengan jalan tol ya. Itu kan satu arah, kemudian hanya kendaraan roda 4 saja. Jadi kita lebih mudah melakukan antisipasi. Juga kecepatan yang kita bisa ukur dengan baik gitu. Itu saya kira gitu. Jadi membuat perbedaan terasa banget. Kadang-kadang itu saya kalau pulang ke Jogja itu yang bikin saya capek justru perjalanan di jalan nasionalnya Pak ya. Jalan nasional karena kepadatannya itu ya.
Dan tentunya mungkin ini Pak ya, terkait dengan fasilitas jalannya pun lebih baik di jalan tol Pak ya. Iya, karena kalau di jalan tol kan semuanya sudah kayak rambu-rambu, itu semuanya benar-benar diperhatikan dan memang ada SPM ya kan, standar pelayanan minimum untuk jalan tol itu kan itu harus dipenuhin semua gitu. Baik kondisi jalannya, markanya, rambu-rambunya, itu semuanya harus diperhatikan untuk memastikan benar-benar pengguna jalan itu aman gitu. Oke, berarti dari aspek safety itu semua di jalan tol itu sudah memang aman ya Pak ya, udah ada peraturannya ya Pak ya. Jadi ya, betul. Semuanya sudah comply dan juga sudah sesuai dengan peraturan. Dan tentunya mungkin kalau di jalan tol tuh ada petugas juga Pak ya yang standby untuk membantu sahabat infra semua ya Pak. Betul, selalu siap baik yang berkeliling dan juga ini jangan lupa di sepanjang ruas ini kan dipasang kamera ya, ada kamera pemantau. Itu sebetulnya digunakan untuk memberikan rasa aman juga bagi pengguna jalan, bahwa memang sepanjang perjalanan itu mereka akan terpantau. Katakanlah mereka mengalami gangguan atau apa perlu bantuan, itu katakanlah petugas pas belum lewat di situ, itu bisa petugas yang lagi berada di ya, lokasi lain itu akan dapat informasi dari sentral komunikasi bahwa ada kendaraan yang mengalami gangguan, sehingga petugas akan bisa secepatnya datang ke lokasi itu gitu. Berarti artinya semua pengguna jalan, sahabat infra semua, jika mengalami kendala di jalan tol tentunya itu masih berada di dalam pantauan para petugas ya Pak ya? Iya betul. Oke, Pak Har, tadi kan sudah disampaikan juga bahwa perbedaan antara di jalan nasional dengan di jalan tol itu, kalau di jalan tol itu semuanya sudah ada peraturannya ya Pak ya. Ada nggak Pak yang bisa disampaikan ke sahabat infra semua, kurang lebih peraturan apa aja sih yang harus diperhatikan oleh sahabat infra dan juga para pengguna jalan yang melewati jalan tol Pak? Iya, jadi di jalan tol ini tidak boleh menaikkan atau menurunkan penumpang ya Lek ya. Karena memang sangat berbahaya kalau itu dilakukan, karena ini jalan bebas hambatan di mana rata-rata kendaraan berkecepatan tinggi gitu. Jadi sangat dilarang di jalan tol itu menaikkan dan menurunkan penumpang gitu. Kemudian terkait dengan batas kecepatan ya. Batas kecepatan itu sebetulnya itu adalah batasan kecepatan yang kita perhitungkan sudah batas aman. Itu memang ada yang 100, bahkan ada yang 80 km per jam ya di ruas tol tertentu atau di area tertentu. Dan kebetulan untuk di ruas Cumo ini tidak ada. Jadi semuanya kecepatan 100 Pak ya? Maksimum itu 100. Dan itu biasanya sudah tertera di rambu-rambu yang bulat-bulat ya Pak ya? Di sebelah kiri jalan Pak ya? Iya, kecepatan itu di beberapa tempat kita tingkatkan lagi, kecepatan minimal 60, kecepatan maksimalnya 100 km per jam. Seperti itu. Misalkan Pak, ada yang bandel nih Pak, ada konsekuensinya nggak sih Pak kalau misalkan melebihi itu Pak? Sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang, melebihi kecepatan di jalan raya itu kan sebetulnya melanggar undang-undang ya. Jadi kecepatan lebih dari 100 itu kalau di jalan tol sebetulnya sudah pelanggaran. Demikian kita sebagai BUJT kita tidak berwenang untuk melakukan katakanlah denda atau penilangan, itu tidak, bukan wewenang kita. Nah itu pemenangnya dilakukan oleh petugas jalan raya dari kepolisian. Itu mereka PJR yang akan melakukan penindakan seandainya pengguna jalan itu memacu kendaraannya terlampau tinggi dan bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi bukan kewenangan dari Badan Usaha Jalan Tol untuk melakukan penilangan itu, Lek. Oke, berarti memang yang akan melakukan penindakan adalah dari petugas kepolisian ya Pak ya? Iya, betul. Yang memang berpatroli dan bekerja sama. Ya. Jadi jangan ngebut-ngebut guys, bisa ditilang Pak polisi nanti. Iya. Ya semuanya untuk keselamatan, Alex, untuk keselamatan kita semua gitu. Oke. Tujuannya baik lah. Oke Pak, selain batas kecepatan tadi Pak, apakah ada mungkin aturan-aturan lain Pak, seperti bahu jalan gitu Pak mungkin? Apakah pengguna jalan itu boleh? Iya, bahu jalan itu sebetulnya prinsipnya hanya digunakan pada saat darurat.
kondisi darurat. Nah, itu misalnya katakanlah kepolisian yang harus tiba di satu tempat lebih cepat, atau ambulans gitu ya, kalau keadaan macet seperti gitu, itu dia bisa menggunakan jalan darurat itu. Atau kendaraan yang memang sedang mengalami masalah gitu kan, sehingga nggak bisa jalan, terpaksa harus minggir, itu kondisi darurat. Tapi itu pun harus segera ditangani oleh petugas kita. Karena sebetulnya itu bukan untuk tempat parkir. Jadi sangat dianjurkan kepada para pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk beristirahat, katakanlah ngantuk atau parkir atau mengambil foto atau mungkin pipis Pak. Atau pipis itu tidak di bahu jalan. Nah, untuk keperluan itu kami sudah menyediakan rest area. Di mana jaraknya antar rest area itu kurang lebih hanya 20 km saja. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh gitu. Nah, di sana bisa istirahat, bisa parkir kendaraan, bisa makan minum, bisa melepas lelah lah. Itu. Jadi jangan tidak dianjurkan untuk menggunakan bahu jalan untuk istirahat atau berhenti, karena itu sangat berbahaya. Berarti kesimpulannya memang hanya untuk kondisi darurat ya Pak? Kondisi darurat ya. Kalau tidak darurat bahkan mungkin bisa ditilang juga Pak ya, dilakukan penindakan bisa dilakukan ya. Oke. Nah, mungkin juga ini Pak, secara umum nih Pak, buat sahabat Infra dan juga atau pengguna jalan secara umum ya Pak ya. Tadi mungkin Pak Har sudah bilang kalau jalan tol itu hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Berarti artinya yang rodanya kurang dari 4 udah nggak boleh Pak ya, maksudnya ya Pak ya? Iya, nggak boleh sebetulnya untuk mobil ya. Yang boleh itu hanya mobil. Jadi kayak misalnya sepeda motor. Kalau kita pernah dengar beberapa waktu lalu sempat ada motor masuk di jalan tol. Nah, itu benar-benar sangat-sangat berbahaya. Bayangkan kecepatan tinggi dan orang nggak berpikir di situ ada motor ya. Tiba-tiba ada motor melintas di situ. Bisa mengagetkan orang lain, dan dia sendiri juga sangat berbahaya. Kalau motor kan biasanya tidak juga stabil, kecepatannya nggak tinggi. Ya? Betul. Dan memang ini jalan tol tidak diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 gitu. Jadi hanya diperuntukkan bagi roda 4 ke atas gitu. Orang melintas gitu kan, ini pengen ke sebelah sana, seberang sana gitu kan. Itu jalan yang paling cepat lewat tol ini, akhirnya nyebrang. Itu sangat-sangat dilarang. Bayangkan kecepatan tinggi, tiba-tiba ada orang melintas. Itu kan jelas sangat-sangat berbahaya sekali gitu. Sedangkan untuk perlintasan kita sudah sediakan jalan khusus. Itu ada overpass, ada juga underpass, Lex. Jadi udah lengkap. Mau lewat atas, lewat bawah juga ada gitu. Berarti overpass itu adalah seperti jembatan itu Pak ya? Iya, seperti jembatan melintas dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Kalau underpass itu yang di bawah, di kolong itu Pak, di bawah. Itu untuk ruas kita itu hampir semua overpass itu di bawahnya, di dekat situ biasanya ada underpass. Gitu. Jadi semuanya fasilitas semuanya sudah disediakan. Jadi jangan sampai akhirnya menyeberang, apalagi sampai lompat pagar gitu. Sangat berbahaya sekali. Sangat lompat guardrail gitu ya. Tadi kan Pak Har sempat bilang kalau dulu tuh Pak Har tuh hobinya kalau ke Jogja tuh naik kereta ya Pak ya? Iya. Atau mungkin dari Surabaya ke Jakarta itu naik pesawat Pak ya? Iya. Nah sekarang Pak Har tadi bilang sekarang saya jarang naik kereta dan lebih prefer untuk bawa mobil sendiri lewat jalan tol. Itu kenapa Pak? Iya, sebetulnya itu relevan banget dengan kondisi sekarang ya, kondisi pandemi ini ya. Karena kalau pakai transportasi umum itu kan risiko bertemu dengan orang-orang lain yang kita nggak tahu kondisinya seperti apa gitu kan. Samping itu juga persyaratan administratifnya juga cukup merepotkan juga itu Lex. Kita mesti harus rapid test atau bahkan swab untuk perjalanan tertentu ya. Itu cukup merepotkan. Sedangkan kalau kita bawa kendaraan sendiri, mobil gitu ya, bersama keluarga katakanlah seperti itu ya. Itu saya merasa sih lebih secure aja, merasa lebih aman. Karena tidak bersama dengan orang yang kita nggak tahu kondisinya seperti apa gitu. Dan sekarang dengan adanya jalan tol ini Lex ya, kalau misalnya kita melakukan perjalanan
perjalanan katakanlah dari Jakarta katakanlah ke Surabaya gitu ya. Jakarta, Jadi Surabaya. kalau misalnya satu mobil itu berisi katakanlah 4 orang gitu, sebetulnya secara kos itu juga lebih murah, Lex. Betul juga Pak ya. Iya nggak, kalau misalnya kamu naik Bener, pesawat bener. gitu kan sama keluargamu, istri, anak gitu kan misalnya ya, pulang pergi berapa gitu kalau dibandingkan dengan bawa kendaraan naik mobil, Betul. itu kan sebetulnya jauh lebih murah kalau dihitung kosnya jadinya kan. Betul juga Pak. Seperti itu. Jadi seperti patungan gitu Pak ya, tapi iya. untuk dalam satu kendaraan untuk apa namanya perjalanan gitu Pak. Iya, karena itu saya sekarang melihat juga banyak tren seperti itu, mereka melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi, karena itu memang di samping juga cepat, tapi juga keamanan lebih terjamin gitu. Saya tambahkan juga ya bahwa ketika para pengguna jalan itu menggunakan fasilitas rest area, Oke. saya mengimbau untuk tidak berlama-lama di situ juga gitu. Oh, kenapa tuh Pak? Karena Kenapa kalau nggak? berlama-lama di situ ya nanti akan menciptakan kerumunan kan, jadi banyak orang kan gitu. Oke. Jadi seperlunya saja ke rest area, kalau memang harus ke toilet, kemudian makan, kalau bisa juga makan juga dibungkus atau ambil yang take away, jalan bawa di mobil, kemudian melanjutkan perjalanan gitu. Di samping protokol kesehatan yang sudah ditentukan sebelumnya ya, tapi kita sangat mengimbau tidak berlama-lama, gunakanlah waktu efisien mungkin gitu. Berarti tetap dipersilahkan untuk istirahat, untuk beli makanan ataupun untuk ke toilet, tapi kalau bisa memang secukupnya waktunya Pak ya. Iya. Jadi betul. tujuannya juga baik, bukannya kita melarang untuk berlama-lama istirahat, tetapi di situasi pandemi ini agar tidak terjadi kerumunan. Seperti Betul, itu mungkin betul. Pak ya. Ya, yang penting cukup untuk ke toilet, cukup untuk beli makanan gitu kan, cukup untuk istirahat dan kembali fresh, kemudian jalan lagi. Oke. Seperti itu, Lex. Seperti itu. Tentunya pengguna jalan juga ingin cepat nyampe tujuan kan. Jadi kalau sudah bisa langsung cus. Baik, terima kasih sahabat Infra udah nemenin saya jalan-jalan bersama dengan Pak Har. Jangan lupa buat sahabat Infra semua yang akan melakukan perjalanan selalu mematuhi aturan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Seperti jangan lupa untuk membawa masker dan juga mengenakan masker, dan juga mencuci tangan setiap ada kesempatan untuk mencuci tangan, mengenakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Jangan lupa juga pastikan saldo uang elektronik Anda cukup sehingga perjalanan Anda menjadi lancar. Baik, terima kasih sahabat Infra semua. Mungkin cukup perjalanan kita hari ini untuk membeli kopi, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye, stay safe dan stay healthy.